Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang mengarungi samudera luas, namun tiba-tiba harus kehilangan mesin utamanya tepat sebelum badai menerjang. Itulah gambaran timnas Indonesia saat ini. Di tengah euforia kita bersaing di level Asia, sebuah kenyataan pahit menghantam di depan mata. Piala AFF 2026 sudah di depan pintu, namun pintu itu tertutup rapat bagi para pahlawan diaspora kita yang merumput di Eropa. Tidak ada Jay Itzels yang kokoh, tidak ada Calvin Verdong yang tak henti berlari, dan tidak ada tackle brutal Justin Hubner. Banyak yang skeptis, banyak yang mulai ragu. Apakah kita akan kembali ke masa lalu? Apakah mimpi mengangkat trofi itu kembali menjauh? Namun, di tengah keraguan itu, seorang nahkoda asal Kanada, John Hartman, berdiri tegak. Ia tidak membawa keluhan, ia membawa rencana. Sebuah misi beresiko tinggi untuk membuktikan bahwa Garuda bukan hanya soal pemain luar negeri, tapi soal mentalitas yang tertanam di dada setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda dimanapun mereka bermain. Kita harus menerima kenyataan pahit bahwa kalender FIFA dan jadwal kompetisi di Eropa seringkali tidak berpihak pada ambisi kita di Asia Tenggara. Piala AFF 2026 ini menjadi ujian perdana yang sangat berat bagi John Hartman sejak ia menukangi timnas Indonesia. Berita telah menyebar luas dan konfirmasi sudah didapatkan. Mayoritas pemain diaspora yang bermain di klub-klub papan atas Eropa tidak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Ini adalah tantangan logistik dan teknis yang luar biasa. Selama ini kita seringkali merasa tenang karena adanya tembok kokoh di lini belakang yang diisi oleh pemain-pemain berpengalaman di liga-liga top dunia. Namun, untuk turnamen kali ini, Hartman dipaksa untuk memutar otak lebih keras. Ia tidak bisa mengandalkan kemewahan pemain yang berkompetisi di kasta tertinggi UEFA. Situasi ini menuntut Hartman untuk kembali ke dasar, melihat potensi besar yang selama ini mungkin sedikit tertutup oleh kilau para pemain abroad. Hartman sadar bahwa Piala AFF adalah turnamen yang sangat menuntut secara fisik dengan jadwal yang sangat padat. Tanpa pemain diaspora Eropa, ia kehilangan kedalaman skuad yang biasanya memberikan ketenangan. Namun, pelatih kawakan ini bukan tipe orang yang mudah menyerah pada keadaan. Ia justru melihat ini sebagai momentum pembuktian. Jika Indonesia bisa berjaya dengan skuad yang didominasi pemain liga domestik dan diaspora di luar Eropa, maka fondasi sepak bola Indonesia benar-benar telah naik kelas secara menyeluruh. Menariknya, meskipun Indonesia dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh dari Eropa, aura mengerikan Garuda ternyata tidak memudar di mata lawan-lawan kita di Asia Tenggara. Salah satu yang paling vokal menyuarakan keheranannya adalah media dari negeri bintang emas Vietnam. Para pengamat sepak bola di sana tampaknya terkejut melihat bursa prediksi yang tetap menempatkan Indonesia sebagai kandidat kuat juara Piala AFF 2026. Media Vietnam, yang selama ini dikenal sangat kritis dan sering membandingkan kekuatan mereka dengan kita, mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin tim yang kehilangan tulang punggungnya di Eropa masih dianggap sebagai favorit? Mereka heran karena melihat stabilitas timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman tetap terjaga. Keheranan mereka sebenarnya adalah bentuk rasa hormat yang tersembunyi. Mereka melihat bahwa sistem yang dibangun Hartman bukan hanya soal individu melainkan soal kolektivitas. Vietnam dan negara Asia Tenggara lainnya mulai menyadari bahwa liga domestik kita, Liga 1, telah melahirkan pemain-pemain yang memiliki mentalitas juara yang ditempa langsung oleh kompetisi yang keras. Selain itu, mereka melihat hasil dari pembinaan usia muda kita yang mulai membuahkan hasil. Ketakutan media Vietnam ini beralasan, mereka tahu bahwa bermain melawan Indonesia, dengan atau tanpa pemain Eropa, tetap akan menjadi mimpi buruk karena determinasi dan gaya main agresif yang telah disuntikan oleh John Hartman ke dalam urat nadi tim ini. Di tengah absennya nama-nama besar dari Eropa,
sebuah kabar segar berhembus dari Australia. Luke Fikri, talenta muda berbakat yang memiliki garis keturunan Indonesia, menyatakan ketertarikan dan kesiapannya untuk bergabung dengan skuad Garuda di bawahan arahan John Hartman. Fikri bukanlah nama sembarangan. Ia adalah pemain yang dikenal memiliki visi bermain yang cerdas dan kemampuan teknis di atas rata-rata pemain seusianya. Loh, Min, Fikri kan diaspora, kok bisa main di AFF? Tunggu sebentar, kita bahas sedikit. Luke Fikri ini adalah pemain yang berkarir di Liga Australia. Berbeda dengan Eropa, jarak yang ditempuh juga tak sejauh Eropa. Akan lebih mudah memanggil Fikri nantinya. Faktor utama yang membuat Fikri terbuka untuk membela Merah Putih adalah visi besar yang dipaparkan oleh John Hartman. Pelatih asal Kanada itu memang dikenal memiliki kemampuan persuasi yang hebat dan proyeksi jangka panjang yang jelas. Fikri merasa bahwa proyek yang sedang dibangun di Indonesia bukan sekedar proyek instan, melainkan sebuah revolusi sepak bola yang ingin menempatkan Indonesia di peta kekuatan dunia. Kehadiran Luke Fikri bisa menjadi senjata rahasia bagi Hartman di Piala AFF 2026. Dengan absennya playmaker-playmaker dari Eropa, Fikri diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut dan menjadi motor serangan baru. Komitmen Fikri untuk membantu Hartman meraih gelar juara menjadi angin segar sekaligus suntikan moral bagi rekan-rekan setimnya yang lain. Ini membuktikan bahwa daya tarik timnas Indonesia di mata pemain keturunan masih sangat kuat terlepas dari di mana mereka berkompetisi. Indonesia are the first ones to reach out to me, and it's an honor to be wanted by a national team. Kini pertanyaannya adalah, seperti apa wajah timnas Indonesia di lapangan nanti? John Hartman sudah mulai mengantongi bayangan starting 11 yang akan ia turunkan. Meskipun tanpa Zahid Zaz, Nathan Chown atau Calvin Verdong, skuad bayangan yang terbentuk ternyata tetap terlihat sangat ngeri dan kompetitif. Hartman akan memaksimalkan para pemain yang merumput di liga lokal dan pemain diaspora yang berbasis di Asia, yang jadwalnya lebih fleksibel dibandingkan liga-liga Eropa. Di sektor penjaga gawang, kita mungkin akan melihat persaingan ketat antara kiper-kiper lokal terbaik yang sudah kenyang pengalaman internasional seperti Teja Paku Alam, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Di lini pertahanan, sosok-sosok seperti Rizky Ridho akan menjadi jenderal lapangan tengah yang baru, memimpin barisan belakang dengan ketenangan dan kedewasaannya. Ridho akan dibantu oleh bek-bek sayap eksplosif dari Liga 1 yang dikenal memiliki kecepatan dan keberanian dalam melakukan overlap seperti Donny Tri, Eliano Renders, dan Kakang Rudianto. Lini tengah akan menjadi sangat krusial. Hartman mungkin akan mengandalkan kombinasi pemain energik yang mampu melakukan pressing ketat sepanjang 90 menit. Nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya bisa menjadi opsi. Dan jangan lupakan lini depan kita. Dengan absennya striker Eropa, ini adalah panggung bagi para penyerang lokal seperti David da Silva, Sir Alves, Beckham Putra, dan Luke Fikri, namun dengan syarat segera merampungkan proses naturalisasi. Formasi yang akan diusung Hartman diprediksi akan tetap mengutamakan transisi cepat dan disiplin posisi yang tinggi. Bayangan starting 11 ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad kita tidaklah seburuk yang dikhawatirkan banyak orang. Indonesia tetap memiliki taring yang tajam untuk mencabik pertahanan lawan di Asia Tenggara. John Hartman telah membuktikan bahwa ia adalah seorang arsitek yang mampu membangun bangunan kokoh apapun bahan bangunan yang tersedia di tangannya. Piala AFF 2026 bukan lagi sekedar turnamen rutin bagi kita. Ini adalah panggung pembuktian. Pembuktian bagi John Hartman bahwa ia adalah pelatih kelas dunia yang bisa beradaptasi dengan segala keterbatasan. Pembuktian bagi para pemain lokal bahwa mereka memiliki kualitas yang setara dan layak menjadi pahlawan bangsa. Dan pembuktian bagi rival-rival kita bahwa Garuda tidak akan pernah kehilangan taringnya meski sayapnya sedang diuji. Dukungan kita sebagai supporter tidak boleh luntur. Justru di saat seperti inilah, teriakan dari tribun dan doa dari seluruh pelosok negeri menjadi bahan bakar utama bagi mereka yang berjuang di lapangan. Apakah John Hartman akan berhasil membawa trofi yang sudah lama kita idamkan itu ke tanah air? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, Garuda siap bertarung sampai tetes darah terakhir.